Kasus dugaan ancaman pembunuhan dan penggunaan narkoba yang menimpa salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Garut terus meluas. Kasus tersebut tidak lagi terfokus pada terlapor yaitu pejabat berinisial E. Pasalnya, setelah Badan Kehormatan menyampaikan berita acara ke unsur pimpinan DPRD, maka pada hari yang sama Ketua DPRD langsung mengatakan kepada media bahwa hasil rapim pejabat E dikatakan tidak bersalah dan tidak melanggar etika serta moral sebagaimana dalam berita acara yang diterima dari BK DPRD. Saya juga harus mengklarifikasi terkait simpang siurnya informasi. Jadi kan ini ada dua lembaga yang menangani persoalan ini. Pertama lembaga kepolisian, dalam hal ini Polda. Yang kedua lembaga politik DPRD Kabupaten Garut yang tugasnya kewenangannya ada di Badan Kehormatan. Perlu saya sampaikan, saya jelaskan dan saya klarifikasikan kepada publik bahwa persoalan yang kita laporkan ke Polda dengan persoalan yang kita laporkan ke Badan Kehormatan itu adalah persoalan yang berbeda. Saya sampaikan, persoalan yang diadukan ke Polda itu terkait dugaan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh terlapor kepada pelapor, dalam hal ini DK. Kemudian yang kedua yang dilaporkan ke Badan Kehormatan adalah dugaan pelanggaran moral dan etika yang dilakukan oleh terduga. Dia pelapor yang sama dengan dua pelaporan yang berbeda. Perlu saya sampaikan, dalam hukum pidana, dalam KUHP, pelaporan yang disampaikan oleh pelapor dalam delik ancaman pembunuhan itu merupakan dan termasuk kategori delik biasa, bukan delik aduan. Artinya ketika ini delik biasa, mau ada perdamaian, mau ada pencabutan laporan, itu tidak bisa menghentikan penyelidikan, pemeriksaan. Kecuali kalau delik aduan, karena memang kalau delik aduan, si pelapor sudah menyatakan atau menyampaikan saya mencabut laporan, maka wajib penyidik hukumnya untuk menutup perkara ini. Selesai. Kalau delik aduan, delik umum atau delik biasa, ini tidak peduli. Ada kemudian hari ada perdamaian, ada pencabutan perkara, ada apa? Misalkan ada dua orang yang bertengkar, berkelahi, rame lah berkelahi, wah sampai pukul-pukul, dilaporkanlah penganiayaan. Kemudian dalam proses ada perdamaian, saling memaafkan, itu tidak bisa menghentikan penanganan perkara, tetapi kemudian itu akan berguna apabila ada perdamaian, ada pencabutan, itu akan berguna untuk meringankan si terdakwa nanti di persidangan. Jadi perkara harus jalan terus. Nah, perkara yang dilaporkan oleh DK ke Polda, yang salah satu terlapornya yang kita ketahui hari ini, itu secara hukum acara tidak bisa dicabut. Secara hukum acara harus terus berjalan. Jadi proses hukumnya masih berjalan. Harus berjalan, karena ini delik umum, delik biasa, bukan delik aduan. Tetapi apabila ada perdamaian antara pelapor dan terlapor, ada pencabutan, itu akan membantu meringankan nanti di persidangan saja. Ada pertimbangan hakim, oh iya ini sudah berdamai ya. Nah, itu ada sangat besar pengaruhnya. Tapi bukan serta-merta langsung menghentikan. Tidak bisa seperti itu. Itu yang dari Polda. Yang kemudian di backup pun, karena persoalan moral tadi, persoalan moral dan kode etik merupakan persoalan publik.
moralitas itu kan sebuah norma nih. Moral itu sebuah norma yang dilakukan oleh seseorang ketika berhubungan dengan masyarakat. Ini kan ada sebuah perbuatan pejabat publik yang dianggap amoral. Apa perbuatan amoralnya? Pertama, dia diduga menjerumuskan seorang perempuan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dia menyuruh melakukan atau membiarkan atau menyetujui adanya proses aborsi. Ada persekusinya, perundungan cyber ketika berkomunikasi dengan seorang perempuan, seorang pejabat publik kan tidak pantas mengeluarkan kata-kata anjing, sia, najis. Nah itu kan terkait dengan moral. Hal-hal yang tidak pantas. Standar moral, hal yang tidak pantas. Kenapa ini dikaitkan? Karena dia sebagai pejabat publik yang sudah mempunyai kode etik jabatan yang harus dipatuhi, termasuk salah satunya dia harus mematuhi norma hukum, norma agama, norma sosial, kan seperti itu. Nah, Kang, masih ada warga yang bertanya-tanya nih, si perempuan ini pacarnya atau seperti apa nih, Kang? begini, saya itu pernah menjadi atau sampai hari ini masih menjadi kuasa si perempuan tersebut, dan berdasarkan pengakuan perempuan tersebut, si perempuan tersebut jatuh hati. Pernah suka sama suka? Suka sama suka. Dia berharap bisa berlanjut ke jenjang pernikahan dari umumnya. Nah, kemudian yang saya tidak pahami juga yang disampaikan oleh ketua DPRD itu, karena pelapor sudah mencabut laporannya, kenapa? Pertanyaan saya, kenapa cara berpikir ketua DPRD Kabupaten Garut itu dia salah mengargumentasikan karena pelapor mencabut? Apakah ketua DPRD tidak memahami bahwa persoalan moral itu bukan hubungan antara terlapor dengan pelapor? Apakah perbuatan yang dilaporkan itu ada kaitannya dengan pelapor? Tidak ada. Pelapor dalam perkara ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan saudara terlapor. Apa yang dilakukan oleh terlapor kepada pelapor? Tidak ada, Pak. Menyuruh menjerumuskan untuk menggunakan narkoba, pelapor enggak. Tidak ada sangkut pautnya. Aborsi, pelapor seorang laki-laki. Perundungan nggak ada kaitannya, sehingga pelapor itu bisa siapa saja. Dan ternyata dalam perkara ini ada 7 elemen yang melaporkan. Pertanyaan saya, kenapa tidak semuanya diperiksa? Dari elemen mana aja saja, Kang? Seingat saya ada dari Ormas, LSM juga ada. Seingat saya ada. Dan berdasarkan hasil klarifikasi saya bahwa mereka tidak pernah dipanggil, meskipun mereka sudah secara patut menyampaikan pengaduan. Patutnya pengaduan itu alamat lengkap, jelas identitas. Pengaduannya kepada ketua DPRD, tembusannya ke BK, identitasnya lengkap dan dilampiri oleh bukti. Seharusnya ada panggilan. Jadi tidak berdasarkan hukum apabila ketua DPRD menyampaikan bahwa karena pelapor sudah mencabut laporannya. Tidak, karena pelapor itu ada 6. cukup banyak juga ya? Cukup banyak, yang 6 kan tidak mencabut. Persoalan saksi kunci siapa tuh yang DT itu tidak bisa ditemui karena sudah pindah atau segala macam. Kan untuk menemukan kebenaran itu tidak satu jalan, Pak. Bisa saja tadi saya sampaikan
Kita gunakan saksi ahli bahasa, ahli IT. Pertama ahli IT. Ahli IT itu harus menyampaikan apakah rekaman yang disampaikan oleh pelapor ini adalah rekaman asli atau editan. Satu itu. Kan harus ada ahli IT aja kita pakai. Yang kedua ahli bahasa. Apakah bahasa yang digunakan oleh terlapor dalam kalimat, dalam percakapan itu merupakan bahasa yang melanggar etika atau tidak. Apalagi ahli agama, panggil juga pinta pendapat. Apakah hubungan yang bukan muhrim? Artinya memang banyak pihak yang bisa dilibatkan ya. Untuk bisa membuktikan, untuk bisa meyakinkan bahwa perkara ini terbukti atau tidak itu banyak, Pak. Kalau ada keinginan. Anggaran kita cukup untuk panggil saksi ahli. Pernyataan Ketua DPRD ini terburu-buru atau bagaimana nih Kang kira-kira? Itu poinnya. Begini Kang, ketika banyak orang yang melaporkan dugaan pelanggaran wakil pimpinan ini, apakah direkomendasi tidak oleh pimpinan DPRD ke BK? Direspon enggak? Enggak direspon, Bro. Dicuekin saja. Dicuekin pengaduan. Apakah seperti itu sikap pimpinan atau sikap ketua DPRD yang menjadi anutan masyarakat? Ketika ada bentuk pengaduan didiamkan saja, manakala pengaduan tersebut menyangkut koleganya, didiamkan, Bro. Tetapi Tatib pasal 78 ayat 3 jelas. Apabila dalam jangka 7 hari pimpinan tidak memberikan disposisi, maka BK dapat berjalan menindaklanjuti. Dapat langsung mengambil alih. Langsung. Ini pengaduan ini semua setelah 7 hari. Tetapi kenapa pertanyaannya ketika ada hasil berita acara BK jarak 1 hari langsung rapi dan menggebu-gebu menyampaikan bahwa karena pengadu sudah mencabut laporannya, bahwa karena pelapor sudah mencabut kuasanya, bahwa karena DT tidak mau bersaksi, maka Rapi memutuskan. Kok Rapi memutuskan? Tidak bersalah. Kok tidak bersalah? Ini kacau, Bro. Malu saya sebagai orang Garut. BK itu tugasnya hanya 2. Terbukti atau tidak terbukti. Bukan bersalah atau tidak bersalah. Toh bukan pengadilan. Ini Rapi menyampaikan dengan sangat gagah berani bahwa saudara tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, begini, kalau tidak bersalah, logika yang dibangun ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah, berarti ada perbuatan. Ada perbuatan yang dinyatakan tidak bersalah. Tinggal perbuatannya yang mana, Pak? Perbuatan yang mana yang dinyatakan oleh pimpinan DPRD tidak bersalah? Apakah perbuatan yang menyuruh aborsi? Apakah perbuatan yang mengajak untuk menggunakan sabu-sabu? Apakah perbuatan yang melakukan ancaman kepada warga negaranya? Apakah perbuatan yang merundung seorang wanita dengan kalimat-kalimat kasar? Itu yang dinyatakan tidak bersalah? Atau seperti apa? Ini saya tidak habis pikir pimpinan DPRD. BK saja yang tugasnya memeriksa hanya memutuskan terbukti atau tidak terbukti. Bukan bersalah, tidak bersalah. Satu, itu ya dalam konteks menyampaikan. Ini kepentingan pimpinan DPRD apa sih? Kok menyatakan bersalah? Melebihi kewenangannya. Kewenangan BK juga kewenangannya hanya menyampaikan terbukti tidak terbukti. Ini pimpinan Rapi menyampaikan tidak bersalah. Apa sih? Yang kedua, pasal 79 ayat 3, pimpinan DPRD BK menjamin hasil penyelidikan ini bersifat rahasia. Ini dipublikasi rahasianya dari mana? Artinya ini sudah melanggar Tatib. Oke, sementara mungkin cukup Pak Yosef, terima kasih banyak. Ada satu nih, mungkin ada harapan nih dari Kang Yosef sendiri sebagai orang yang mengerti hukum bagi masyarakat Garut mengenai situasi yang terjadi saat ini. Begini, ini merupakan ladang pembelajaran bagi kita. Yuk kita belajar bersama-sama. Yuk kita baca
Peraturan DPRD Garut nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib. Yuk kita cari, di googling lah banyak. Kita minta ke bagian hukum lah. Kita belajar bersama-sama bagaimana tahapan-tahapan alat kelengkapan DPRD kita hari ini. BK itu fungsinya seperti apa, harus bagaimana, dan putusannya seperti apa. Yuk kita baca bersama-sama supaya masyarakat Garut tidak disuguhi dengan adegan-adegan sandiwara bodoh yang dipertontonkan oleh pimpinan-pimpinan kita beberapa hari yang lalu.